Presiden Jokowi tidak menolak maupun melawan bisikan-bisikan mereka yang ada dalam pemerintah daerah yang menuntut lockdown seluruh Indonesia. Junjungan mereka yakni Anies Baswedan pun sebelumnya sudah meminta-minta dan meneror Presiden dengan cara mewacanakan lockdown. Presiden pun diam dan tidak berbicara banyak. Presiden Jokowi tetap bekerja sesuai protap dan undang-undang yang sudah diberlakukan. Imbauan kepada publik adalah tetap di rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun beribadah. Tapi terus-menerus pembisik itu mulai berteriak-teriak di dekat telinga Presiden Jokowi. Kuping tebal tidak selamanya negatif. Kuping tebal Presiden Jokowi justru sangat positif, mempertontonkan sebuah kekuatan dan ketabahan seorang pemimpin. Presiden Jokowi tetap tenang meski sekelilingnya sangat berisik. Bukan terlambat, namun teliti. Jokowi tidak mau gegabah, mau seksama. Dengan keseksamaan, beliau melihat situasi dan kondisi Indonesia. Dia baru melangkah. Memang negara ini adalah negara dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Mengurus Indonesia tidak seperti mengurus Jakarta saja misalnya. Atau membuat kebijakan di Indonesia tidak semudah membuat kebijakan di Jawa Tengah dengan orang-orang dan warganya yang menerima dan percaya alias nerimo dengan pemimpinnya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Karakter setiap orang itu berbeda-beda di Indonesia. Sukunya banyak. Maka dalam menjawab tuntutan lockdown yang diteriakan oleh mereka, Presiden Jokowi malah memberikan sebuah tindakan yang sangat ekstrim pada waktu yang sangat sempurna. Tepat setelah mereka terbongkar satu persatu kedoknya, Presiden Jokowi mulai bergerak. Jokowi bukan seperti tim sepak bola Belanda yang memainkan strategi total football, menyerang terus-menerus tanpa ampun. Jokowi tidak seperti Portugal yang mengandalkan one man show dari orang-orang yang dianggap jagoan di negara itu. Presiden Jokowi adalah sosok pengamat. Dia tahu kemenangan ada di pihaknya. Jika ia tak gegabah tentunya. Ia menunggu blunder yang dikerjakan. Mereka yang awalnya koar-koar lockdown pun akhirnya blunder. Voice note dibongkar oleh akun digembok. Lockdown untuk rusuh pun terbongkar. Anggap remeh adalah kekalahan awal. Saat mereka terkapar tak berdaya, Presiden Jokowi langsung melakukan pembatasan sosial skala besar. Tempurung pertahanan diperkuat. Tambah darurat militer. Wow, kalau sudah ada darurat militer, selesai sudah mereka itu. Dan Presiden Jokowi hanya perlu maju dengan konsisten, yang pertahanan tempurungnya sudah sangat kuat. Inilah jasa Presiden Jokowi untuk Indonesia. Sulit membayangkan jika bukan Presiden Jokowi yang jadi pemimpinnya. Joko Widodo bukan orang yang panikan dan panjat sosial. Lockdown pun akhirnya diperlakukan dengan strategi yang sangat cantik. Presiden Jokowi tentu tidak sendirian. Dia tentu diberikan pandangan oleh para pembisik yang lebih baik lagi. Siapa mereka? Kesembilan dewan itu. Sebut saja Perwira Songo itu memberikan pertimbangan matang-matang untuk Presiden Jokowi. Para Perwira Songo itu adalah Wiranto, Opa Darto, Om Agung, Dato Sri Tahir, Ibu Putri Kuswisnuwardani, Habib Lutfi bin Yahya, Bang Mardi, Bang Arifin, dan Pak Soekarwo. Kesembilan orang ini adalah orang-orang yang ada di belakang Presiden Jokowi. Memberikan masukan dari sisi politik, bisnis, agama, budaya, ideologi, dan ketentaraan. Adalah sebuah sistem yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau berharap cepat, Jokowi bisa berlari seperti kelinci. Tapi tujuan Jokowi dalam memimpin bangsa Indonesia bukanlah berlari cepat, tapi berjalan jauh. Dengan berjalan cepat, berlarilah sendiri. Namun kalau mau berjalan jauh, bergandenganlah satu sama lain. Strategi Presiden Jokowi sangatlah brilian, timing yang sangat tepat, mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Presiden Jokowi memang sudah ditempatkan Tuhan untuk melawan COVID ini di waktu yang tepat juga. Kita optimis dengan pembatasan sosial skala besar dan ada darurat militer, Presiden Jokowi dan Indonesia bisa memerangi COVID-19 ini.
Rapid test pun dikerjakan untuk pemetaan lokus klaster baru. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Membuat kurva penambahan kasus menjadi rata. Ayo sama-sama kita dukung Presiden Jokowi.